Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfar Masuf Halevi dari Prodi S1 Ilmu Komputer kelas B, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah proyek IoT dengan studi kasus, yaitu seorang petani di desa A memiliki sebuah kebun yang dibutuhkan pengawasan selama 24 jam. Nah, tetapi kan nggak mungkin namanya seorang manusia itu mengawasi secara terus-menerus. Oleh karena itu, ia memerlukan sebuah perangkat IoT yang dapat menjaga dan mengontrol kebun selama 24 jam. Nah, tugas kita di sini membuat sebuah perangkat yang mampu mengusir hama atau serangga yang mendekat kurang dari 2 meter dengan menggunakan buzzer, ya, suara buzzer. Ya, buzzer ini alat ya. Nah, suara buzzer ini tadi untuk octave buzzernya itu range-nya ada di 0 sampai 8. Nah, kalau misalkan ada hama yang mendekat kurang dari radius 2 meter, dia bakal memberikan notifikasi berupa widget LED atau bisa juga pesan telegram. Jadi bisa pesan berupa widget LED atau pesan telegram. Sini saya akan pakai untuk widget LED. Nah, lalu untuk di uh, ponselnya, nanti bakal nampilin nggak cuman widget LED aja, tapi juga terkait radius, yaitu 0 sampai 4 meter yang tadi, jarak hamanya ya. Nah, lalu untuk suara buzzer dan notifikasi itu dapat dimatikan melalui ponsel. Jadi nanti kita bakal setting supaya si suara buzzer dan notifikasi itu bisa di on offin lewat ponsel. Oke, langsung ke waktunya aja. Pertama di sini kita akan taruh sebuah template ya. Jadi sini saya udah ada template untuk ESP-nya. ESP connect ke Blink ya. Nah, di sini ada serial Blink print. Ini fungsinya untuk kehubung ke si Blink-nya ya. Blink-nya. Sedangkan untuk si char out, SID, password dan lain sebagainya ini bawaan dari walkie-nya. Jadi biarin aja kayak gini, nggak perlu diganti kalau ada Blink timer. Oke, pertama kita masuk ke Blink. Ke Blink. Wait. Kita masuk ke Blink ya. Oke, sambil menunggu kita bakal buka ke library. Setelah itu kita cari library namanya Blink. Lalu ultrasonic ya. Jadi kita akan pakai ultrasonic untuk pengaturan atau deteksi jaraknya. Lalu ada tone library untuk si buzzer ya. Nah, ini kita masuk dulu. Oke, lalu setelah itu kita balik ke sini, kita save. Lalu kita lanjut untuk masang si ultrasonicnya terlebih dahulu. Oke, ultrasonic. Oke, ultrasonic kita akan taruh di sebelah sini. Yang pertama itu untuk VCC-nya kita konekin ke sebelah sini ya, ke V3. Lalu untuk JND-nya kita konekin ke JND. Ya, ini tadi kalau misalkan kalian lihat itu ketika diklik udah ada tandanya. Nah, lalu untuk Echo terserah mau connect di bagian mana ya. Mau di D15 atau di mana terserah. Di sini saya akan pakai D15. Lalu untuk triknya itu di D4. Setelah itu kita ambil untuk buzzer ya. Buzzer kelebihan. Oke. Buzzer kita taruh sebelah sini. Untuk yang sebelah kiri kita konekin ke JND. Lalu yang sebelah kanan kita konekin ke D13. Lalu kita tambah lagi untuk LED. LED kita taruh di sebelah sini aja. Mungkin agak sedikit tinggi. Oke. Kita tambah lagi untuk resistor. Ya, jadi kalau misalkan kalian pakai LED itu butuh namanya resistor. Lalu kita konekin ke sebelah sini. Bagian sini kita konekin ke D14. Oke,
Ini kita geser dikit. Lalu untuk bagian sebelah kirinya kita konekin ke JND. Untuk bentukannya seperti ini. Jadi ada sensor ultrasonic, lalu terhubung ke ESP, lalu ada buzzer dan juga ada LED sebagai lampu peringatan ya. Untuk buzzernya nanti supaya kita bisa ngusir si hamanya. Yang pertama di sini kita akan define terlebih dahulu. Define itu pertama echo itu ada di 15 ya pinnya. Jadi disesuaikan sama pinnya ada di mana. Define trick itu ada di 4. Lalu define untuk lampunya kita kasih nama merah. Itu ada di 14. Nah, lalu untuk integer buzzer pin itu ada di 13. Kita cek benar nggak 13. Oke, benar 13. Lalu selanjutnya kita buat float distance itu ada di angka 0 ya. Jadi nanti distance ini buat nampung nilai jarak ya, buat nampung nilai jarak. Integer switch bus kita set di 0. Ini nanti untuk tombolnya. Integer switch LED huruf besar semua. Oke, gini aja. LED kita set 0 juga ya. Jadi 2 ini itu untuk tombol nantinya dipakai. Yang pertama sini kita akan buat void my tone ya. Void my tone ini nanti fungsinya untuk si buzzernya nyala ya. Si buzzernya nyala ketika kita tekan tombol on. Intinya ketika tombolnya on dan si jarak itu kurang dari 200 cm dia bakal nyala ya, kurang lebih gitu. LED C attach pin to pin, 0. Lanjut LED C right not to pin. Di sini 0. Lalu not score F ini 4. Nah, 4 ini itu adalah nilai oktav ya. Jadi bisa disesuaikan aja mau oktavnya itu berapa. Lalu kita buat satu lagi yaitu my note ya. My note parameternya sama ya, pakai integer pin. Lalu di sini kita buat LED C detach pin, isinya pin. Oke, ini udah untuk buzzernya ya. Untuk buzzernya udah. Lalu kita lanjut untuk blink right ya, itu untuk tombol nanti intinya. Untuk tombol kita setting di V2. Nah, integer pin data sama dengan param dot asin. As integer serial print line isinya adalah pin data. Nah, jika pin data sama dengan 1 ya. Jika pin data sama dengan 1, nah maka si switch bus sama LED-nya kita set 1.
Ini udah bener gini. Nah, kita set si switch bus sama LED-nya itu jadi satu. Lalu kita buat else-nya. Else switch bus sama LED-nya kita buat 0. Ya, jadi ini untuk tombol ya, untuk tombol on off. Oke, lalu selanjutnya ada void data void data blink digital write trick high delay 10 digital write triknya low. Oke, ini untuk sensor ultrasoniknya. Lalu untuk duration pulse in echo high. Echo high, lalu distance sama dengan duration itu dibagi dengan 58 untuk bisa dapat sentimeter ya. Nah, dari mana saya bisa tahu kalau itu 58? Kita baca aja untuk dokumentasinya. Oke, ini blinknya. Kita login dulu. Nah, kalau misalkan belum punya akun, itu diharuskan untuk bikin akun dulu, baru nanti bisa masuk ke blinknya. Oke, di sini kalau kita baca, itu untuk default value-nya adalah 400, tapi ini sekaligus sebenarnya max value-nya. Jadi value-nya mentok di 400 lebih 5 sih, 400 lebih 5. Nah, initial distance value in centimeter. Nah, ini bisa dibaca. Jadi dia berada di centimeter. Nah, di sini untuk unitnya. Nah, ini kita bagi 8 supaya dia bisa dapat di centimeter gitu. Itu alasan kenapa dibagi dengan 58. Oke, ini udah login. Oke, ya itu ya kurang lebih alasan kenapa dibagi dengan 58 untuk dapat si sentimeternya. Oke, kita close. Oke, kita lanjut untuk codingnya. Setelah ini kita buat blink virtual write. Blink virtual write isinya adalah V0 distance. Ya, jadi V0 ini nantinya kita bakal buat sebagai distance atau jaraknya. Nah, jika distance itu kurang dari 200 cm atau 2 meter, maka kita buat busnya ya if ya, jadi kita bikin nested if ya, di dalam if ada if lagi. Jadi kalau misalkan jaraknya 200, dia bakal ngecek si tombolnya itu nyala atau enggak ya. Switch bus sama dengan 1. Nah, maka dia akan ngeluarin suara my tone buzzer pin ya, my tone buzzer pin. Dia buzzer ya, benar, buzzer pin titik koma. Nah, lalu untuk else
else-nya ya udah jelas. Kalau misalkan diklik dia bakal di on-in bakal nyala. Kalau misalkan kita klik lagi dia bakal off. My Noton ya, My Noton. Oke, lalu kita bikin satu lagi, sorry ya, kita bikin untuk si LED-nya. LED-nya ini masih pakai yang sama ya, yaitu pakai V2 LED. Nah, ini kita ganti jadi switch LED. Kita copy dari situ aja, switch LED. Nah, untuk isinya kita sesuaiin, jadi pakai blink virtual white. Blink virtual white itu dia V1, ininya 1 ya, dia bakal nyala berarti kalau di bawah 1 ya. Lalu untuk digital white ya, kita buat dia itu merah ya, si lampunya itu nyala. Lalu untuk else-nya ya kebalikan ya, yaitu mati. Ya, kita buat di sini 0, di sininya kita buat low. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita tambahin lagi di sini else. Oke. Else-nya berarti isinya adalah si ini ya, My Noton. Karena kan else-nya ini dia berarti secara nilai dia lebih dari 200 ya, 200 cm ya, berarti nggak dia bakal mati ini ya. Oke, kurang 1. Oke, kita save. Nah, lalu di bagian bawahnya kita tambahin serial print line, print aja, print jarak serangga serial print to this serial print line dia centimeter. Nah, jadi fungsi di dalam data blink ini itu yang pertama ada distance ya. Kita buat distance ya dalam bentuk centimeter. Lalu setelah itu dilakukan sebuah pengecekan ya, sebuah pengecekan di mana kalau misalkan distance-nya itu kurang dari 200 cm atau 2 meter, dia bakal ngecek lagi ya si bus sama si LED-nya. Apakah si bus sama si LED-nya itu nyala atau enggak. Kalau misalkan dia nyala ya, si tombolnya ini on, berarti dia bakal ngeluarin suara dan bakal nyalain si LED-nya. Tapi kalau misalkan dia tombolnya off, ya udah dia bakal off. Nah, tapi kalau misalkan tombolnya on sedangkan jaraknya itu di atas 200 ya, di atas 200 ya, si LED sama busnya bakal mati. Walaupun tombolnya on ya, tetap dia bakal mati. Gitu. Oke. Lalu kita lanjut ke void setupnya. Oke, untuk void setupnya ini kita hapus saja. Untuk void setupnya sini saya akan cari copyright symbol. Gimana? Kenapa enggak? Oke. Copyright symbol. Ya, ini sebenarnya cuma untuk penanda aja sih. Penanda aja nih program punya milik siapa. Copyright over. Oke. Nah, lanjut kita buat blink.begin. Itu ada out, SSID, sama ada pass. Nah, dari mana
si parameter blink beginnya ini itu ya dari sini, dari template-nya ini tadi. Nah ini ya, ini ingat, ini biarin aja, nggak usah diubah-ubah, biarin tetap seperti ini aja. Oke, lalu kita lanjut ke pin mode. Yang pertama itu ada tombol LED-nya, bukan tombol, maksudnya LED-nya ya, untuk LED-nya pin mode itu dibuat output. Lalu ada triknya output juga. Lalu pin mode echo itu input. Lalu ada pin mode lagi, itu buzzer pin, itu output. Dan yang terakhir ada timer set interval ya, set interval 2500 L data underscore blink. Oke, ini udah selesai. Lalu selanjutnya kita bikin yang di loopnya, delay kita bikin 100 ya. Jadi untuk delaynya ini 1 detiknya itu adalah 1000. Jadi 1000 itu 1 detik. Kalau 100 berarti ya 0,1 detik. Data underscore blink, sorry salah, data underscore blink, lalu blink dot run, lalu timer dot run. Oke, ini titik koma jangan lupa. Oke, udah ke save semuanya, yang bagian sini udah selesai, programnya juga udah. Kita ke blink ya, bagian template ya. Jadi ke blink, lalu ke bagian template, kita new template. Nah di new template ini kita kasih nama deteksi serangga, pakai ESP32 ya, koneksinya WiFi. Ini ada Ethernet dan kawan-kawan, kita pakai WiFi aja. Lalu untuk descriptionnya bisa diisi bisa nggak, terserah. Kita klik done. Oke, lalu di data stream kita new data virtual pin. Kita buat yang pertama ada jarak, itu pinnya V0 ya, sesuai dengan yang pertama tadi. Kita buat V0, ini cm cm. Lalu untuk max datanya itu 400 ya, sesuai dengan dokumentasinya tadi. Ini default value nya kita buat pertama di 400 saja. Oke, create. Oke, udah. Lalu kita tambah lagi virtual pinnya. Virtual pinnya yang selanjutnya itu ada LED red ya. Jadi ini nanti untuk peringatannya, lampu peringatannya ya, atau notifikasi berupa lampu gitu ya. Kita biarin aja untuk sisanya. Lalu selanjutnya virtual pin. Untuk yang V2 itu adalah switchnya, switch bus dan LED. Sisanya biarin aja. Lalu create. Setelah itu kita save. Oke, lalu kita balik ke sini, ke search, lalu new device, from template kita pilih dari template kita yaitu deteksi serangga, create. Nah ini kita copy,
Oke, udah copy. Lalu kita pastekan di atas si serial ini tadi. Oke. Pastikan ID, name sama tokennya itu dapatnya dari sini ya, dari template yang udah kita buat tadi. Nah, lalu di bagian sini kita klik edit dashboard. Nah, di sini kita bisa edit. Yang pertama kita akan pakai label. Ya, label ini nanti untuk ngasih tahu jarak serangganya itu ada di berapa. Oke, kita buat. Ini kita kasih nama jarak serangga. Data stream ya. Berapa jarak. Lalu kita onin change color widgetnya. Jadi nanti dia bakal nyesuaiin. Kalau misalkan si jaraknya itu kurang dari 200 dia bakal merah. Kalau misalkan jaraknya lebih dari 200 dia bakal hijau. Jadi kayak biar lebih bagus aja sih. Biar lebih bagus dan biar lebih enak juga untuk lihatnya. Oke, ini kita gedein dikit untuk LED-nya. Mungkin segini cukup harusnya. Ini kita kasih nama peringatan serangga ya, kita kasih nama gitu, atau ya bisa juga peringatan hama, bebas sih. LED-nya ini kita buat ini, lalu merah, lalu save. Oke, tulisannya nggak kelihatan, kita panjangin lagi. Oke, segini cukup. Kita buat dia lebih gede. Oke, nah lalu selanjutnya ada switchnya ya, atau tombolnya. Kita taruh di sini, kita panjangin. Lalu di ini ya, kita ganti jadi switch bus dan LED. Lalu kita pilih data streamnya ini switch bus LED warnanya biru ya, kita biarin biru aja sih. Oke, biru terang. Oke, kita save. Lalu udah selesai semuanya, kita save and apply. Oke, kita balik ke sini. Ini mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa ngelakuin run walkie-nya di sini karena pertama di sini ada ultrasonic dan ditambah ini connect ke Blink. Jadi secara performa laptop saya nggak mampu, apalagi ini ditambah lagi recording. Jadi saya akan coba run lewat HP. Ini akan saya kirim dulu ke HP. Oke. Oke, di sini udah muncul di HP-nya, kita buka aja. Oke, nah ini untuk walkie-nya. Nah, di sini kita sebelum buat untuk Blink yang versi HP-nya, kita coba untuk run dulu apakah ada error atau enggak. Jadi untuk ya ngecek aja. Untuk ngecek sekaligus dia connect nggak ke sini. Oke, untuk proses runnya ini kadang bisa cepat, kadang bisa lambat. Jadi ditunggu aja. Oke, udah berhasil run. Kita tunggu sampai connect. Oke, connect. Nah, ini online, berarti udah connect. Nah, kita coba pencet ultrasonic ya. Nah, ini di sini dia 400 ya. 400. Kondisi switchnya adalah off. Kita coba turunin ke
bawah 200, misalkan 80 lah. Nah 80, di sini 81, ini mungkin entah karena faktor sinyal atau gimana, saya agak kurang paham juga. Tapi ini di sini di bawah 200. Nah ini dalam kondisi switch off, dia nggak ngeluarin suara atau lampunya pun nggak nyala, karena memang karena program ya, kita program tadi dia bakal ngecek dulu apakah si switch atau tombol itu on atau enggak. Nah sini kita onin coba. Nah dia bakal ngeluarin suara ya, dia bakal ada suaranya gitu. Kalau misalkan kita naikin, nah dia bakal mati. Kalau kita turunin lagi, dia bakal nyala lagi. Kalau misalkan kita offin, nah dia bakal mati. Ya ini kita naikin lagi. Setelah itu kita pause. Kita stop dulu. Oke, lanjut. Di sini kita akan bikin yang versi HP-nya. Ya kita masuk ke Blink. Nah di sini karena udah bikin, kita udah bikin di websitenya. Ya yang versi HP dia langsung muncul gitu. Tapi, nah nggak ada isinya. Jadi kita harus pasang sendiri. Dan kita juga bisa bikin sebenarnya untuk si Blinknya itu lewat HP juga bisa. Jadi nggak harus lewat web sebenarnya. Pertama value display kita buat di sini aja, kita panjangin. Oke, harusnya segini cukup. Terus data stream kita pakai yang jarak, karena yang pertama ini kita pakai jarak. Ini kita taruh di tengah. Ini kita kasih nama sesuai dengan yang ada di web, jarak serangga. Fontnya kita large, lalu warnanya kita buat merah. Nah ini biarin aja di kanan. Oke, kita keluar. Lalu LED, ya LED kita taruh di sebelah sini. Ukurannya kita gedein juga, harusnya segini cukup. Oke, lalu choose data stream LED, kita kasih nama peringatan serangga. Itu kita kasih warna merah, lalu kita close. Oke, kita kecilin dikit. Oke, sebenarnya harusnya cukup. Lalu selanjutnya, nah karena di sini untuk switchnya itu berbayar ya, jadi untuk versi HP switchnya berbayar, kita akan pakai namanya button. Ya ini sebenarnya nggak beda jauh sih dengan switch. Kita bedain, lalu kerannya kita samain dulu. Oke, data streamnya kita pakai yang switch, kita buat jadi switch. Oke, lalu kita kasih nama switch bus dan LED. Ini sisanya kita biarin, ini kita buat jadi large. Oke, udah semua. Oke, kita balik. Nah setelah itu kita coba untuk split layer dulu biar lebih gampang lihatnya. Kita masuk ke Blinknya lagi. Oke, ini untuk walkway-nya. Oke, kita coba untuk run lagi. Oke, dia connecting. Oke, dia connect. Oh ya, untuk yang di website dia online juga. Di sini juga udah online. Nah, kita lihat. Nah, jaraknya sama 268. Di website juga 68, tapi di ultrasonicnya beda, gak tahu kenapa.
kita coba turunin. Ini kondisi switchnya off ya Mas Yan. Kita turunin ke 200, dia nggak ada suara ya. Oke, kita gini biar kelihatan. Oke, dia nggak ada suara. Kalau misalkan kita onin, nah dia bakal ada suara. Dan ada peringatan juga, bisa dilihat di HP maupun di layar laptop saya, itu peringatannya muncul. Kalau kita offin, dia bakal mati. Nah, kalau misalkan kita dalam kondisi on, terus jaraknya kita naikin jadi 200 lebih, dia bakal mati. Ya. Kalau kita turunin lagi, dia bakal nyala. Kalau misalkan kita offin lagi buttonnya, dia bakal mati. Ya, jadi si LED sama si busnya itu bisa kita setting atau bisa kita atur lewat HP untuk on off-nya. Jadi kita nggak perlu on off-in secara manual di device-nya, tapi kita bisa on off-in secara nggak otomatis sih sebenarnya, lebih mudah lah. Karena kan nirkabel, jadi bisa kita on off-in jarak jauh. Jadi kalau misalkan memang kita perlukan untuk on, ya tinggal kita onin aja. Tapi kalau misalkan perlunya untuk off, ya udah kita offin aja. Jadi kita nggak perlu datang ke lokasi. Oke, kita stop. Nah, yang terakhir di sini saya akan ngejelasin yaitu perangkat IoT ini dari sudut pandang sistem dan arsitekturnya. Nah, dari sudut pandang sistem dan arsitekturnya, jadi ESP32 ini merupakan sebuah microcontroller ya, merupakan sebuah microcontroller yang memang di dalamnya itu sudah terdapat sebuah CPU, RAM, ROM, dan juga ada WiFi modul ya, atau modul WiFi. Jadi memang pada dasarnya ESP32 ini itu adalah alat yang sering banget dipakai untuk connecting ke internet ya, connecting ke internet atau ke cloud. Ya kalau di sini contohnya ya connect ke Blink gitu. Dimana kalau secara arsitektur di sini kan pertama itu ada si ESP-nya itu sendiri yang memang di dalamnya udah include si WiFi ya. Dalamnya udah include WiFi. Jadi si ESP ini nantinya dia bakal melakukan koneksi gitu ya, melakukan koneksi ke cloud melalui WiFi. Nah, lalu juga nggak cuma sekedar melakukan koneksi, tapi melakukan pengiriman data gitu, melakukan pengiriman data ke server ya, ke server yang udah dibuat atau ke cloud ya. Jadi nggak cuma sekedar connect aja, tapi ada data yang dikirimkan. Datanya berupa apa? Berupa misalkan jam sekian ada serangga yang mendekat gitu, ada serangga yang mendekat di jarak misalkan 1 meter. Nah, nanti di beberapa detik atau beberapa menit kemudian serangganya mulai menjauh gitu, atau si hamanya mulai menjauh karena berhasil diusir sama si buzzernya ya. Jadi secara arsitektur untuk ESP-nya itu. Nah, lalu arsitektur selanjutnya itu ada si ultrasoniknya ya, ini untuk pendeteksi jaraknya ya. Jadi si ultrasonik inilah yang nantinya bakal ngedeteksi jarak dari si serangga atau si hamanya tadi gitu ya. Nantinya jarak itu tadi akan dikirimkan, data-data jarak itu tadi akan dikirimkan ke si ESP-nya untuk dikirimkan ke cloud. Nah, lalu di sini ada buzzer. Buzzer ini fungsinya untuk ngeluarin suara tadi ya, suara yang bisa digunakan untuk mengusir serangga atau hama. Sebenarnya para petani itu sudah punya sebuah alat tradisional ya untuk mengusir serangga ataupun hama ya, ataupun hewan-hewan pengerat lainnya, itu dengan menggunakan alat tradisional atau dengan ya intinya sebuah alat yang bisa memunculkan suara gitu untuk nakutin hewan-hewan itu tadi. Nah, kalau di versi teknologinya kita pakai buzzer gitu, kita pakai buzzer untuk ngusir si hamanya tadi gitu. Nah, lalu di sini ada LED. Nah, LED ini untuk kasih peringatan gitu kalau misalkan ada hama yang mendekat.
Tapi LED ini tadi nggak cuman di alatnya aja gitu, tapi ada juga di blinknya gitu, ada juga di atau di smartphone-nya gitu. Tadi kita lihat sendiri ketika jaraknya itu kurang dari 200 ya dia bakal nampilin gitu, dia bakal nampilin peringatan gitu, peringatan berupa lampu LED yang tadi gitu. Jadi pada intinya ESP32 ini atau ya alat yang tadi itu memang cocok gitu untuk program IoT ini gitu, karena memang terkoneksi untuk blinknya gitu, karena kan memang ada modul WiFi di dalamnya ya. Jadi secara konsep memang cocok banget untuk program yang kita buat ya untuk studi kasusnya. Nah mungkin ya sekian lah untuk penjelasannya. Apabila ada salah kata atau mungkin ada kesalahan atau ada penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.